Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, siswa dan siswi kelas 10 SMA IT Permata Bunda. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum Islam, yaitu ijtihad. Marilah sama-sama kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian memahami video pembelajaran ini, Ustadz harap kalian semua dapat mengetahui pengertian ijtihad, mengetahui kedudukan ijtihad, mengetahui metode ijtihad, dan yang terakhir kalian dapat mengetahui syarat-syarat melakukan ijtihad. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata ijtahada, yajtahidu ijtihadan atau jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ijtihad dalam bidang fikih adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Sementara menurut ahli usul fikih, antara lain Imam Asy-Syaukani, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara atau hukum Islam yang bersifat operasional dengan istinbat atau mengambil kesimpulan hukum. Selanjutnya adalah kedudukan ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Landasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad, yaitu Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman, yang artinya dari Haris bin Amr, dari seorang kalangan sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika mengutus ke Yaman, Nabi bertanya, "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?" Ia berkata, "Saya berhukum dengan kitab Allah." Nabi berkata, "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?" Ia berkata, "Saya berhukum dengan sunnah Rasul." Nabi berkata kembali, "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul?" Kemudian ia menjawab, "Saya akan berijtihad dan tidak berlebih dalam berijtihad." Maka Rasulullah SAW memukul ke dada Mu'az dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya Mu'az dengan apa yang diridhoi Rasulullah SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Ananda sekalian, hal tersebut dilakukan pula oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dengan wafatnya Rasulullah berarti wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak bertambah. Jika Abu Bakar menghadapi suatu persoalan dan tidak menemukan nasahnya dalam Al-Quran dan hadis, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah-masalah tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dan kedudukan dari ijtihad, selanjutnya kita akan memahami apa saja metode yang digunakan para ulama dalam berijtihad. Ada 7 metode yang digunakan untuk berijtihad. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama tentang hukum suatu masalah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah para ulama sepakat tentang haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Metode yang selanjutnya adalah qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan sebab dan akibat. Misalnya, menyamakan hukum minum bir dan whisky adalah haram. Hal ini dikiaskan dengan minum khamar yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran. Metode selanjutnya adalah urf, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah al-ma'ruf, yaitu sesuatu yang sudah dikenal. Dalam istilah, urf sendiri adalah kebiasaan umum atau adat istiadat dalam kata-kata maupun perbuatan yang bisa menjadi dasar hukum dalam menetapkan suatu hukum.
Misalnya, kebiasaan orang zaman dahulu untuk berjual beli dengan serah terima barang dengan uang tanpa harus merincikan dalam kata-kata secara detail. Metode yang selanjutnya adalah masalihul mursalah atau maslahah mursalah, adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Contohnya adalah para sahabat tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun hadis dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya adalah istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Para ulama juga mengartikan istihsan sebagai meninggalkan suatu ketetapan hukum karena ada faktor yang menghendakinya. Misalnya, menurut aturan syara, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadinya suatu akad. Akan tetapi, menurut istihsan, hal tersebut dibolehkan karena di sana terdapat rukhsah atau kemudahan bagi penjual ataupun pembeli. Selanjutnya adalah istisab, yaitu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, seorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, di saat seperti ini ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena sholat tidak sah bila tidak berwudu. Terakhir adalah istidal, yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara konkret di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ulama, istidal juga dapat diartikan sebagai menentukan dalil untuk menetapkan suatu keputusan yang tidak terdapat di dalam nas, yaitu di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jika tidak ketemu, hendaknya mencari dalil lain. Selanjutnya adalah syarat-syarat melakukan ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dalam berijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat agar dapat menjadi pegangan bagi umat setiap fatwa hukumnya. Persyaratan pokok bagi seorang mujtahid menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah ada 8, yaitu memahami Al-Quran berikut dengan asbabun nuzul, memahami ilmu hadis, mengetahui secara mendalam bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma', mengetahui usul fikih, mengetahui maksud-maksud syariat, memahami masyarakat dan adat istiadat, dan terakhir bersifat adil dan takwa. Selain 8 syarat di atas, para ulama menambahkan 3 syarat lagi, yaitu seorang mujtahid hendaknya memiliki ilmu usuluddin, memahami ilmu logika, dan menguasai cabang-cabang ilmu fikih. Selanjutnya adalah uji pemahaman tentang materi kita pada hari ini. Ustadz harap kalian dapat mengisi pertanyaan berikut pada buku catatan kalian dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaannya adalah, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat pada saat ini, ilmu pengetahuan dan budaya yang semakin berkembang, perlukah ijtihad dilakukan pada zaman ini? Apa contoh ijtihad di saat ini? Jelaskan pendapatmu. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Ustadz harap kalian dapat memahami kembali materi-materi yang telah Ustadz berikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.